Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah survei pemetaan geomorfologi. Saat kali ini sudah masuk ke pertemuan kelima, yaitu tentang bagaimana atau konsep-konsep apa yang harus kita ketahui terkait dengan peta geomorfologi. Sebelum sudah dijelaskan di pertemuan pertama, merefresh konsep geomorfologi, 10 kunci atau basic concept of geomorphology. Kemudian yang kedua ada sistem pemetaan di geomorfologi. Yang ketiga ada parameter komponen-komponen pemetaan geomorfologi, ada bentuk lahan, analisis, dan sebagainya. Kemudian di keempat ada pendekatan geomorfologi. Dan saat ini kita akan membahas mengenai bagaimana sih kalau kita ingin membuat peta geomorfologi sesuai dengan aturan yang ada. Baik, seperti yang sudah disampaikan bahwa tim teaching kita adalah saya sendiri, Bu Vidya dan Bu Afif Ariwibowo. Saya dan Bu Vidya masih menguplek-uplek materi di sebelum Meet, sedangkan nanti setelah Meet akan lebih banyak kita bertiga. Baik, peta geomorfologi di Indonesia ini sedikit informasi yang perlu kalian tahu. Baik. Peta geomorfologi di Indonesia, seperti kalian tahu, masih sangat sedikit ya, masih sangat sedikit sekali. Sekarang kalau kalian buktikan bahwa bisa nggak kalian mencari data sekunder terkait peta geomorfologi suatu daerah? Sangat susah. Mau tidak mau kalian harus membuat. Ketika melakukan penelitian di bab 3, ya di bab 3, itu ada deskripsi wilayah, kemudian di subbabnya ada kondisi geomorfologi. Nah, ini yang perlu saya luruskan. Masih banyak kakak-kakak senior kalian yang menganggap bahwa geomorfologi itu sama dengan lereng. Padahal tidak seperti itu. Geomorfologi seperti yang kita sudah bahas sebelumnya adalah penggambaran komponen-komponen geomorfologi menggunakan unit analisis tertentu. Bisa bentuk lahan, bisa satuan lahan, dan seterusnya. Nah, paradigma ini yang harus kita luruskan bahwa geomorfologi itu adalah bukanlah peta lereng, sangat berbeda. Sehingga paling tidak kalian harus memunculkan yang namanya adalah bentuk lahan. Masih ingat ya, pertemuan kemarin bentuk lahan itu apa? Bentuk lahan atau landform. Nah, landform itu apa? Nanti kita lihat. Nah, di Indonesia, di dunia sudah banyak menggunakan sistem pemetaan yang bermacam-macam. Ada Nederland, ada Belgia, ada lagi Prancis. Nah, di Indonesia sendiri, kita berbicara di pemetaan geomorfologi di Indonesia, itu banyak mengacu ke sistem ITC ternyata. Ya, karena mengacu ke sistem ITC. Kenapa? Karena menurut ahli di Indonesia, sistem ITC itu sudah mengadopsi bentukan-bentukan di wilayah tropis, subtropis, dan juga area yang cukup kering. Karena ingat, wilayah-wilayah ini akan menghasilkan bentuk lahan yang berbeda-beda, tergantung dengan kondisinya masing-masing. Ingat ya, ketika kondisi iklimnya berbeda, proses yang terjadi di permukaannya pasti akan berbeda. Nah, jika ingin mengetahui lebih dalam, silakan cari buku ini, Aerial Photo Interpretasi in Terrain Analysis and Geomorphological Mapping dari Van Zuidam 1985. Sudah tua sekali ya, tapi masih tetap kita pakai. Baik, selanjutnya. Nah, hal yang perlu dipertimbangkan dalam menyusun peta geomorfologi adalah peta kita itu harusnya atau seyogianya dapat digunakan dalam berbagai kondisi medan atau terrain ya. Di bagian tropis dia kompatibel, di bagian tropis yang kering pun kompatibel, yang basah kompatibel, dan seterusnya. Kemudian dapat dibagi dalam berbagai cara, baik
secara integrasi penginderaan jauh maupun ke survei lapangan langsung. Kemudian harus menganut konsep sederhana dan informatif. Itu yang harus kita, seperti konsep kartografi, bahwa peta tidak perlu bagus, peta tidak perlu komplit ya, tapi yang peta yang bagus adalah peta yang informatif dan sederhana. Dengan informasi yang sederhana sudah menunjukkan informasi tertentu, itu saya kira sudah baik. Baik. Nah, kita lihat, bentar. Oke, sebentar. Baik. Oke, kita lihat peta geomorfologi sesuai dengan SNI 136185 tahun 199 maksudnya itu. Tentang penyusunan peta geomorfologi, yang dimaksud dengan peta geomorfologi adalah peta yang menggambarkan aspek-aspek utama lahan atau terrain. Ini yang paling penting. Aspek-aspek utama lahan atau terrain yang disajikan dalam simbol, huruf, dan angka. Simbol, huruf, dan angka, warna, bahkan ada pola dan garis. Dan hal itu bergantung pada tingkat kepentingan masing-masing aspek. Jadi, yang perlu kamu gambarkan di peta geomorfologi itu adalah peta yang menggambarkan aspek utama lahan. Nah, tentu saja aspek utama lahan ini harus sesuai dengan skala dan unit analisis. Nah, berarti kita kembali ke tabel yang sebelumnya di pertemuan ketiga kalau nggak salah, bahwa unit analisis dalam geomorfologi ada beberapa aspek. Ada yang pertama bentang lahan, ini yang sangat general sekali, ya cocok untuk skala-skala besar. Ada bentang lahan, ada bentuk lahan, ada satuan lahan, ada komponen lahan yang sangat kompleks. Nah, kita harus mengacu. Kalau BL, dia harus memperhatikan 3 pilar seperti yang sudah kamu lakukan di praktikum di pertemuan pertama dan yang sudah saya jelaskan kemarin juga. Di BL itu ada komponen utama yaitu adalah relief, ya harus memperhatikan relief, proses, dan juga litologi. Ini harus kalian pegang. Ya. Kalau satuan lahan, berarti ada bentuk lahan, plus lereng lagi, kemudian plus tanah, plus penggunaan lahan. Ini yang kamu harus sampaikan ini sebagai aspek-aspek utama lahan. Ini sebagai aspek-aspek utama lahan. Tergantung dengan skala yang kamu kerjakan. Baik. Nah, unit analisis dalam peta geomorfologi, ya, ini yang saya sampaikan tadi, bahwa unit utama geomorfologi atau disebut dengan geomorphological main unit adalah kelompok bentuk lahan didasarkan atas bentukan asalnya. Maksudnya proses pembentukannya. Bisa struktural, bisa denudasional, bisa fluvial, bisa marin, bisa keras, bisa angin atau dunes. Ya, harusnya ada vulkanik, ada masuk ya vulkanik di situ ya, ada 9 bentukan asalnya. Baik. Nah, kemudian di penyajian peta harus ada informasi-informasi ini untuk dianggap sesuai dengan SNI ya. Yang pertama judul peta, nomor dan lembar peta, instansi penerbit, peta geomorfologi, garis penampang. Ini garis penampang itu adalah garis yang dibuat secara melintang, cross section, dari suatu permukaan, dan jika diplotkan ke dalam bentuk 2 dimensi, bentuk grafik, katakanlah di sini ada Z, di sini ada jarak ya, jarak dalam meter, di sini ada Z dalam meter, dia akan menunjukkan profil seperti ini katakanlah. Nah, ini adalah garis penampang ya, penampang melintang.
dari suatu area. Nah, peta geomorfologi mensyaratkan ada itunya. Jadi kita harus buat tuh. Kita pilih area-area yang menarik, yang katakanlah variasi topografinya tidak terlalu kompleks dan bervariasi. Kemudian kita buat peta penambang bintangnya. Kemudian peta lokasi daerah pemetaan, lokasi indeks lembar peta, skala peta, cakupan foto jika ada, nama penyusun, daftar istilah, dan seterusnya. Ini semua harus ada. Bahkan di SNI pun, ini saya mengacu ke SNI ya, di SNI pun sudah diatur terkait tata letak ya. Di sini ada tadi satu, di sini ada satu, ada judul peta, di bagian sini ada judul peta, kemudian ada nama dan nomor peta di sini, dan seterusnya seperti apa. Nah, ini harapannya bisa diacu karena ini adalah SNI, aturan yang ada di Indonesia. Nah, sekarang kita ngomong simbol. Simbol tadi sudah disebutkan ada angka, huruf, warna. Nah, kita bicara dengan simbol simbol huruf dan angka dulu. Simbol huruf dan angka. Simbol huruf digunakan ketika ingin menunjukkan satuan geomorfologinya. Huruf digunakan untuk menunjukkan bentuk lahan asal dari satu bentuk lahan tersebut, vulkanik, fluvial, struktural, dan seterusnya. Angka digunakan untuk menunjukkan jenis bentuk lahan pada masing-masing bentukan asal. Sebagai contoh, V ini dia menggunakan huruf, berarti dia adalah vulkanik, ya. Kemudian 1 ini menunjukkan tipe bentuk lahannya, jenis bentuk lahannya. Nanti kita lihat menurut Van Zuidam jenis bentuk lahan, sedangkan titik 1 adalah menunjukkan rinci. Ya. Jadi kalau contohnya V1.1 krater apa ya, rincinya seperti apa ya, dan seterusnya. Kemudian simbol warna, ini juga penting. Warna digunakan untuk membedakan satuan bentuk asalnya. Warna merah itu menunjukkan apa, warna ungu menunjukkan apa. Nah, itu mengacu pada SNI yang sudah ada. Ini dia. Jadi bentuk asal struktural itu habisnya warna ungu, bentuk warna vulkanik warna merah, denudasi warna coklat, bentuk asal marin warna biru, bentukan asal sungai fluvial warna hijau, island warna kuning, kars warna orange, dan glasial warna biru terang. Ini harus kita taati teman-teman. Karena kita tinggal di Indonesia dan kita harus mengacu pada SNI. Baik ya, paham ya? Baik. Nah, inilah yang saya tadi sebut kode hurufnya. Jadi ini sudah coklat mengacu pada bentuk lahan denudation, sedangkan ini 1, 2, 3, dan seterusnya itu menunjukkan jenis dari bentukannya. Jadi kalau 1 itu adalah perbukitan terkikis. D2 menunjukkan pegunungan terkikis. Kalau ada D11 katakanlah, kita temukan kode itu, berarti ini adalah menunjukkan perbukitan ya, terkikis kuat katakanlah. Ya. Jadi D1 menunjukkan perbukitan terkikis, sedangkan D11 menunjukkan perbukitan terkikis kuat. Jika ada lagi, berarti harus ada D12. Kalau ada D11 berarti harus ada D12. Itu menunjukkan perbukitan terkikis sedang katakanlah. Nah, ini contohnya. Kemudian bukit sisa dan sampai ke lahan rusak D13. Ini sudah diatur dan jangan kita gunakan terbolak-terbalik. Kemudian di asal struktural menunjukkan warna ungu, itu dari S1 sampai S21. Kita lihat yang lain, nah di vulkanik V1, V2, V3, dan seterusnya sampai ke V25, kemudian fluvial ada F1, F2, dan seterusnya sampai ke F21. Kemudian M marin ada M1 sampai M21, sedangkan kars ada K1 sampai K9.
Tidak perlu dihafal, ini cukup kamu pegang, dan jika kamu ingin membuat peta geomorfologi, silahkan mengacu pada referensi SN ini. Kemudian bentukan asal glasial G1, G2, dan seterusnya, dan bentukan asal hyaluin A1, A2, A3. Nah, itu teman-teman simbolisasi dan pewarnaan yang ada di bentuk lahan. Dan ingat teman-teman, ingat SN ini hanya mengatur pada satuan bentuk lahan peta geomorfologi skala 1:50.000. Beda skala, beda kenampakan, ya kan? Nah, 1:50.000 itu paling tidak muncul seperti ini. Nah, nanti kalau kita berbicara detail, ya, nanti akan berbeda lagi. Nanti akan muncul simbol garis, simbol apa lagi ya, pola dan garis ya, simbol pola dan garis seperti yang ada di bukunya Van Zuidam. Nah, kita sekarang lihat contoh yang ada di Van Zuidam. Nah, ini teman-teman. Nah, saya punya foto udara yang saya ambil di bukunya Van Zuidam. Di situ sudah ada nampak peta hitam putih ya, mohon maaf ya, karena memang saya mencoba mencari yang berwarna, tidak ada. Karena memang lihat ini fotonya diambil di tahun, tidak ada ya, tapi paling nggak bukunya sudah muncul di 179, jadinya sudah lama. Sehingga sangat susah untuk mencari foto yang berwarna. Nah, ini adalah foto di Gunung Paricutin, Meksiko, yang saya dapat di bukunya Van Zuidam. Karakteristik foto udaranya adalah skalanya 1:8.000. Nah, ini jauh lebih detail dari skala 1:50.000. Jadi mohon dibedakan ya. Kalau tadi bisa muncul dengan warna saja dengan kode D11, kalau yang ini tidak bisa. Kita harus detail lagi prosesnya. Kemudian kamera yang digunakan adalah Watt RC5A aviator lens dengan fokus 210. Kemudian ketinggian terbang itu sekitar 1,7 kilo. Nah, teman-teman, yang ingin saya tunjukkan di sini bagaimana mengidentifikasi bentuk lahan dari menggunakan penginderaan jauh. Nah, kira-kira teman-teman dengan melihat ini sudah terlihat belum ini kira-kira penggunaan lahan apa ya? Ini bentuk lahan apa? Asal persis apa? Apa? Ya, betul. Ini adalah bentuk lahan asal proses vulkanik. Karena terlihat apa? Terlihat kerucut gunung apinya di sini. Ini ada kerucut gunung api di bagian sini ya. Ada kerucut gunung api yang cukup besar dan di kanan kirinya ada medan. Nah, jika kita interpretasi atau kita batasi segmentasi berdasarkan perbedaan, karena di sini tidak ada perbedaan warna ya, tapi yang di sini adanya adalah perbedaan rona, perbedaan tekstur, shape, bentuk, kemudian apa lagi, asosiasi bisa terlihat di sini, ukuran ya bisa di sini dan seterusnya. Bayangan juga sedikit ada di situ, sehingga informasi terkait warna tidak begitu berarti di foto hitam putih ini. Tapi paling tidak kita bisa membatasi seperti ini, karena dia skala 1:8.000, kenampakan V1, V2 itu sangat terlihat. V1 adalah kerucut gunung api, kepundan itu sangat krater ya, sangat terlihat. Sebagai contoh kita akan batasi seperti ini dulu. Ini saya akan coba batasi. Mohon maaf. Nah, ini bisa kita lakukan. Kita batasi seperti ini. Ini kemudian kita cocokkan kira-kira ini bentuk lahan apa. Nah, ini kemudian di sini ada, ya, ini kan. Kemudian sebentar. Ya, di sini ada kompleks perbukitan ya, sangat jelas sekali sini kompleks perbukitan. Ini kita batasi.
Ya, kita batasi seperti ini. Kita batasi atas perbedaan-perbedaan penampakan yang ada. Jadi berdasarkan mata saya, dia akan seperti ini. Ini seperti ini. Oke. Kemudian di sini ada sedikit endapan ya, berbeda ya teksturnya ya. Bisa dilihat ya. Ini berbeda. Ini endapan koluvial. Ini. Yes. Ini kan sangat berbeda. Ini juga terlihat berbeda. Seperti ini. Nah, ini mungkin bisa jadi satu objek. Nah, saya lihat di sini ada kursi parasita di sini. Di sini. Ya kan? Nah, kita coba lihat yang di atas. Di atas ini ada semacam puncak di sini. Ya kan? Terus di sini akan ada muncul juga ada yang ini, mohon maaf. Saya melihat di pad saya, jadi mohon tidak bisa melihat kamera. Ya, yes. Kemudian di sini terlihat garis-garis ya. Di sini terlihat pola seperti perbukitan. Oke. Di sini juga ada penampakan yang masih terlihat di peta. Terus di sini terlihat sekali perbedaan. Yes. Kemudian di sini masih terlihat, di sini ada lembah ya, ada lembah. Ya, bisa harus share berbeda. Yes. Nah, teman-teman, ini batasan yang saya batasi berdasarkan perbedaan tekstur, warna, dan warna. Nah, sekarang kita akan sedikit memberi simbol. Nah, di sini ada lihat nih teman-teman di sini. Di sini terlihat sangat jelas sekali ada area igir di sini yang menunjukkan ini adalah curam. Kita beri simbol seperti ini. Ini kita beri simbol seperti ini. Jadi area yang curam ada runtuhan dari dome collapse. Jadi saya kira material gunung api dari sini akan turun ke sini, ke bagian sini ya. Ya. Kemudian di sini
ada alur erosi, kita tambahkan. Mohon maaf itu ada iklan makanannya. Alur erosi. Es krim Campina, mohon maaf. Masuk, ini bukan sponsor saya ya. Ya. Oke, seperti ini. Kemudian di bagian sini, ini saya kasih logo seperti ini. Ini adalah project parasiter ya. Ya, begitu juga dengan di sini. Ini adalah area-area saluran samping yang kalau saluran pusat gagal untuk erupsi, dia akan melewat seperti itu. Nah, ini terlihat ini material-material apa lahar turun ke sana. Ya, terlihat sekali ya di sini. Turun sini. Material lahar, material lava ya. Kemudian ini ada area yang ke sana, ini sangat terlihat. Ya. Begitu juga dengan ini ke sana. Ini juga ke sana. Sangat terlihat dalam tekstur ya. Begitupun ini, teman-teman katakan. Iya, ini ke sana. Ke sana. Ini ke sana. Nah, yang di sini ini terlihat ada dua arah ya. Di sini terlihat ada garis sedikit garis ya. Buat garis putus-putus. Ya, ini jelas di arahnya ke sana. Endapannya ke sana. Oh, mohon maaf. Oke. Oke, pencet ya, mohon maaf. Arahnya ke sana. Kemudian yang ini, yang di bagian ini ada arah yang sepertinya menuju ke sana ya. Terendapkan di sana, terkontrol oleh suatu hal yang menunjukkan ke sana. Nah, ini mohon maaf tidak terlihat sebelumnya, ini terlihat ini seperti bukit ya. Seperti bukit pengontrol. Ya, ini agak tinggi di sini. Ya. Nah, kemudian kalau ini adalah endapan, terlihat ya teksturnya halus, endapan yang berasal dari perbukitan di atasnya. Jadi kalau kita gambarkan arahnya, dia akan seperti ke sana ya. Dari mana? Mohon maaf, kepencet lagi. Dari mana? Dari mana dia alurnya? Ya dari ini alur sungai di atasnya. Ya di sini ya. Ini alur sungai sini menuju ke sana. Yang mengendapkan material dari perbukitan ini. Ya, seperti ini. Begitu juga ini. Ya, ini adalah proses-proses erosi yang ada. Kalau mau digambarkan lengkap akan semakin bagus. Kalau tidak pun, yang penting kita sudah menggambarkan material main bentuk lahannya, gitu ya. Nah, langsung kita coba kita tuliskan. Jangan lupa ya, setelah membuat peta seperti ini kita tuliskan simbolnya. Yang ini saya kira dia adalah vulkanikon ya, atau kerucut vulkanikon.
Kita bisa simbolkan dengan katakanlah kotak, arsir, ya. Kemudian yang ini, semua yang ini, ini, maaf. Oh, maaf. Sedangkan yang ini, kita bisa simbolkan lava field atau aliran lava, kan. Kemudian yang ini area di atasnya, ini adalah area perbukitan. Area perbukitan. Nah, kalau yang ini parasiter. Begitu juga ini parasiter, ya. Kemudian yang anak panah tadi, yang ini, katakanlah yang ini, jadi anak panah ini, flow, lava flow direction, arah pengendapan lava, ya, mana, pencet lagi. Nah, kan seperti ini ya. Kemudian ada flow risk, ada land subsidence, dan seterusnya. Nah, itu kurang lebih seperti itu kalau kita berbicara dengan pemetaan yang detail. Nah, ini tinggal kita copy, katakanlah seperti ini. Maaf, seperti ini. Seperti ini. Bisa kita copy nggak ya? Semoga bisa. Oke. Copy. Untuk mendapatkan petanya, kemudian kita Ctrl V. Nah, kemudian kita hilangkan yang background-nya. Nah, katakanlah inilah peta geomorfologi yang baru saja kita buat di Partikum ini. Itu teman-teman ya. Contoh saja ini. Harus buat lebih baik dengan ArcGIS atau software pemetaan yang lain. Ini masih manual. Nah, sekarang kita lanjut. Nah, sebagai contoh ya. Jadi terlihat mana kraternya, mana vulkaniknya, dan seterusnya. Baik, nah kita lanjut. Nah, sekarang kita di fluvial. Nah, ini contohnya ada di apa? Naskaupi. Naskaupi itu ada di Labrador, Kanada. Wah, ini jauh-jauh ya. Labrador, Kanada. Ini juga sudah pada Ivan Judam, direkam 47. Ini 47 jauh sebelum buku ini terbit. Kemudian skalanya 1:20.000. Lihat ya, 1:20.000. Kamera angle-nya 4, Eagle 4, f152,4 mm, ketinggian terbangnya sekitar 2,89. Ini lebih tinggi terbangnya. Nah, terlihat penampakan seperti ini. Sekilas ini bentuk lahan apa? Jelas ini fluvial plus mungkin struktural karena ada terlihat bukit di situ ya. Karena terlihat bukit situ. Jadi kita akan coba seperti yang sebelumnya, bagaimana mengidentifikasi bentuk lahan di skala 20.000
tentu saja tidak semudah itu, tidak semudah yang kita lakukan sekarang, paling tidak kita bisa mencontoh ini ya. Yang paling bisa kita lakukan pertama kali adalah dengan membatasi sungainya. Untuk mendapatkan bentuk lahan fluvialnya. Kita batasi sungainya. Katakanlah seperti ini. Oh maaf, ini sungai yang hitam ya. Ya. Ada endapan yang putih itu adalah mana, sedangkan yang merah itu adalah yang hitam. Oke, terus ini harusnya beberapa penampakan, ini adalah materinya, ini material sungainya. Saya kasih arsir untuk menunjukkan material sungainya. Di sini juga ada material sungainya sedikit. Di sini ada sangat banyak sekali material sungai. Di sini juga ada. Nah, seperti itu ya. Kemudian di sini ada yang tahu ini apa? Ini adalah oxbolik ya. Ya. Cuma dia sudah kering membentuk material, sudah tidak dialiri lagi. Oxbolik. Kemudian kita coba batasi. Di sini terlihat sekali. Ini batas perbukitannya. Ya. Ya, terlihat sekali perbatasan perbukitannya. Seperti ini. Kemudian di bagian sini juga sedikit terlihat perbedaannya. Sini terlihat perbedaannya. Ya. Perbedaan tekstur dan rona. Tekstur dan rona. Kemudian di sini ada aliran ada igir ya kalau saya di sini ya. Ini terlihatnya. Di sini ada igir. Ya. Kemudian di sini di sini agak terkikis keras. Ya. Sini berbeda. Ya. Kurang lebih seperti ini teman-teman. Jika ingin mendetailkan lagi silahkan, tapi kurang lebih seperti ini. Ya. Ya. Di sini depan sungai agak lebih halus. Ini juga depan sungai. Nah, depan sungai.
Di sini terlihat agak besar di sini. Ini depannya. Ini beberapa endapan, ini juga endapan, tapi mungkin berbeda. Endapan, ya ini juga endapan, sangat terlihat. Nah, ini contohnya adalah kalau tidak ada ini disebut dengan kosong sungai atau point bar. Ini disebut oxbolik, danau tapal kuda atau rawa belakang. Mulai ada meandering, ada badan sungai, dan seterusnya. Nah, di sini ada bentukan struktural. Di sini ada endapan yang sangat halus. Di sini bentukan struktural, ya ternyata video struktural dan seterusnya. Nah, saya kira itu teman-teman bagaimana contoh untuk membatasi bentukan yang lebih detail dari 25.000. Jadi tidak hanya membatasi dengan menggunakan warna, tapi kita harus mengidentifikasi area-area yang lebih detail dan menemukan bentukan-bentukan lain yang lebih detail. Saya kira itu dari saya, sepertinya sudah habis ya. Sudah habis dari saya. Ada salahnya mohon maaf. Semoga bisa mencerahkan dan menambah pemahaman tentang peta geomorfologi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.